Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Tutum. Pak Tutum, ini kalau kita lihat perbincangan kita semakin seru karena memang kebijakan kantong plastik berbayar ini juga selain dari sisi pemerintah, sisi lingkungan dan masih banyak lagi lini yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian sejauh ini sejak tanggal 21 Februari meskipun sudah banyak retail di bawah Aprindo yang memang kemudian sudah mengaplikasikan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Selama ini bagaimana respon konsumen? Nah, ini beragam karena ini masa trial, kami memang sangat mendorong sekali, walaupun dengan bersusah payah. Ada yang ini masalah angka, ini satu lagi masalah psikologi. Yang sementara selama ini masyarakat konsumen itu masih menganggap ini menjadi hak mereka. Makanya kami minta melalui Pak Tulus dan teman-teman yang selama ini mewakili konsumen, cobalah sampaikan kepada konsumen ini sudah bukan menjadi hak, tetapi menjadi kewajiban kita untuk sama-sama menjaga lingkungan. Betapa indahnya kan kalau itu bisa diterjemahkan. Berarti Pak Tutum sebenarnya dari Aprindo sendiri tidak ada masalah kalau seandainya memang tidak ada plastik sama sekali dan memang yang penting pemerintah. Kami kan bukan jual plastik perusahaan kami. Kami menjual kebutuhan masyarakat yang sehari-hari. Plastik ini masih adalah salah satu media yang termurah yang bisa digunakan masyarakat jika mereka memerlukan media tersebut. Nah, bisa saja kita hilangin plastik, kita sediain aja kantong-kantong shopping bag yang paper bag atau yang bisa dipakai berulang-ulang yang dari kain. Tapi kan itu harganya masih di atas 10.000. Masyarakat kita masih mampu tidak. Andai kata satu yang tadi kita katakan 5.000 aja. Setiap basket belanjaan masyarakat, kami sudah mericek kalau yang di minimarket masih menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Belanjaan mereka 30.000, kalau kantong plastik itu 5.000, bayangin di atas 10% tidak. Ini akan menjadi inflasi. Beban masyarakat yang beban masyarakat sekarang ini. Jadi inilah yang kami simulasikan seperti yang Pak Tulus katakan. Jangan kita masa trial ini, masyarakat kita ingin sosialisasi dengan baik, menjadi beban-beban tambahan yang saya kira menimbulkan masalah baru. Ini yang kita harus hindarkan. Mungkin berarti kalau boleh saya simpulkan lebih baik memang ada aturan khusus yang ada undang-undangnya jelas dan memang mengatur bagaimana pemberian kantong plastik kepada konsumen begitu? Ya, saya kira selagi masalah hukum belum bisa kita terapkan bagi semua, yang harus kita lakukan adalah sebetulnya insentif. Insentif kepada siapa? Si pelaku usaha yang mendorong pemakaian bebas dari kantong plastik ini, dan si konsumen yang turut mendorong tidak memakai kantong plastik. Jadi insentif, kalau contoh hukuman bisa kita berlakukan semua, ya berarti tidak ada insentif. Berarti hukuman bagi siapapun yang melanggar aturan. Tetapi selagi tidak ada sanksi atau hukuman yang bisa kita lakukan, ya gerakannya insentif. Siapa pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ini? Diberikanlah insentif baik dari pengurangan biaya-biaya pajak reklame, PBB yang dikurangin. Itu kan mendorong bagi semua melaksanakan. Satu sisi dari sisi pihak lawan yaitu konsumen. Setiap konsumen yang tidak memakai kantong plastik saat mereka berbelanja atau memakai media yang lain, kita memberikan gift. Gift itu apa? Bisa aja stem yang kalau sudah dikumpulkan 10 mereka dapat bonus produk tertentu. Ini kan mendorong. Saya kira ini kan lebih kepada satu gerakan yang harus kita memotivasi konsumen ya untuk merubah habit mereka. Karena hukumnya belum ada bagi yang melanggar. Betul. Jadi kita harus memberikan insentif. Saya kira itu gitu. Oke, kalau dari pandangan Pak Tutum dari Aprindo sendiri, kan kita berbicara banyak sudut pandang di sini. Nah, kemudian apa sih yang mungkin bisa menjadi the best atau win-win solution untuk permasalahan kantong plastik berbayar ini supaya tidak ricuh lagi nih antara 200 sampai 5.000? Konsepnya sebetulnya pemerintah hanya cukup mengeluarkan satu aturan yang jelas, betul. Yang bunyinya seluruh pelaku usaha sudah tidak boleh memberikan kantong plastik saat berbelanja. Titik, selesai sampai di situ. Nah, kreativitas ini akan muncul dari seluruh pelaku usaha. Akan menjelaskan kepada si konsumen karena kami sudah tidak boleh memberikan kantong plastik. Betul. Jadi tinggal di campaign dari seluruh aktivitas masyarakat baik dari YLKI dan lain-lainnya. Dihimbaulah sosialisasi itu agar masyarakat juga membawa media kantong untuk mereka berbelanja. Bisa itu kain, bisa itu apapun. Atau kantong plastik sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Kalau ini kita dorong bersama-sama, niscaya pengurangan kantong plastik itu akan terjadi. Jadi bukannya berbayarnya yang kita fokuskan. Sekarang ini kan fokus semua media, wah berbayar. Kemana uang itu? Itu terus yang kita fokus. Makanya kami hindarin dari pertanyaan itu terus, kami meminta minimum 200. Karena kenapa? Ini hanya sebagai
biaya pengganti kantong plastik yang masih termurah. Dan nantinya supaya tidak ada celah, memang nanti 5.000-nya dikemanakan dan untuk apa ya? Iya, betul. Pak Tutum, yang terakhir, kalau memang seandainya ada solusi lain selain tadi ada paper bag, bagaimana dengan yang kantong plastik yang ramah lingkungan, apakah juga telah disediakan? Kalau sekarang ini hampir 100% anggota kami sudah menggunakan kantong plastik degradable. Yang kalau kita taruh di alam itu bisa terdegradasi Berapa sendiri. banyak Rika, Pak? Ya seluruh anggota kami. Karena sekarang kantong plastik yang konvensional dengan yang degradable itu sudah hampir nggak ada perbedaan harga lagi. Karena itu sudah teknologi, kecuali dibandingkan dengan kantong plastik yang masih dipakai untuk yang dipungut dari pemulung-pemulung yang didaur ulang kembali. Nah, itu memang tidak higienis, tidak ini. Ya kalau penggunaan itu mungkin penggunaan bukan untuk food grade, saya kira tidak ada masalah. Tetapi pemerintah juga harus mendorong, karena itu kantong plastik yang masih harus terdegradasi di alam itu sampai 400 sampai 500 tahun kemudian. Pemerintah lah yang harus memberikan insentif kepada industri-industrinya agar yang di luar kami yang 2/3 lagi itu dapat ikut juga gitu menjaga alam kita. Karena kami hanya 1/3 dari total penggunaan kantong plastik ini. Baik Pak Tutum, terima kasih tadi. Senang sekali ya kita bisa mendengar Pak Tutum bisa mewakili Perindo untuk mengatakan bahwa usaha retail ini sebenarnya mendukung pemerintah untuk mengubah habit masyarakat dari yang menggunakan plastik. Terima kasih Pak Tutum. Terima kasih. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.